doa mudah-mudahan beliau dan yang lain-lain dapat jalan hidayah. Ya. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf Bang Adam. Kalau mencari di Irak gitu ya, kita tuh ya nggak tahu kan siapa beliau yang sekarang kan gitu ya. Cuman kalau saya masih percaya bahwa guru-guru saya itu mempelajari tentang ini. Gak mungkin beliau-beliau itu bernarasi begini, berstatement begini tanpa hujah, kan begitu ya. Gitu. Tapi kamu hujahnya mana? Nah, ini gini nih ya, saya kan orang awam. Aduh, awam lagi awam itu kan ya kita. Bang Adam, mohon maaf ya. Guru-guru panjenengan, guru-guru tentang apa? Guru-guru agama, guru-guru fikih, guru-guru ilmu fikih, ilmu agama, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ya kan? Jadi sudah jelas mereka bukan guru-guru ilmu nasab. Nah, kami sudah disebutkan dalam pertanyaan kami begini. Kalau Naqabah internasional yang paling tua seluruh dunia yang ada di Irak membatalkan nasab mereka, apakah panjenengan tetap percaya ke guru-guru panjenengan atau percaya ke Naqabah internasional? Karena Naqabah internasional itu khusus untuk apa? Untuk duriyah. Oke, siap Yai. Untuk jawab. Jangan keliling lagi, jangan muter. Orang mau tidur, kesian. Internasional yang jangan muter. Yang telah membatalkan Sadah Balawi. Naqabah internasional yang mana, Gre? Soalnya kan sudah disebutkan Naqabatul Asyrafut Talibin yang ada di Irak yang paling tua. Adakah itu bukti-bukti atau apa? Ada. Wallahi ada. Cuman golongan mereka itu melaporkan akun saya barusan sampai. Ngapunten ya, soalnya gini deh. Ini masalahnya apa, Bang Adam? Akun ini tidak bisa on cam. Ngapunten ya, kalau dalam hal ini kita berbeda pendapat. Cuman gini deh. Panjenengan tinggal di mana, Bang Adam? Panjenengan tinggal di mana? Saya di Jati, dekat sama sampean ini. Alhamdulillah. Ayo monggo. Panjenengan silahkan bersilaturahmi biar kita kenal. Insyaallah. Kalau panjenengan benar-benar mencari kebenaran. Insyaallah. Ahlan wa sahlan ya tore. Benar. Nah, ini bahasa Madura neka ucapan dari hati, neka keluar dari hati. Ya tore panjenengan. Maaf sekalian diatur. Izin Majen. Ini Adam ini pernah mengklaim bahwa sama Syekh Majen itu masih kerabat, istilahnya masih ada hubungan keluarga. Belum pernah ketemu sama Syekh Majen? Saya pernah ketemu sama beliau, cuman gini loh, bukan sama Syekh Majen. Saya tuh ada. Kamu yang pernah mengklaim saya masih ada hubungan lagi ceritanya sekarang. Saudara dengan Syekh Majen pernah kamu? Masih ada darah sama beliau, kan begitu. Saya soalnya apa? Yang dari darahnya apa kamu J1? Syekh Majen J1. Kamu apa? Begini. Lah haula, jangan bohong Adam. Wallahualadzim. Itu fitnah itu. Ini Syekh Majen yang almarhum Kiai Bukhari itu kalau ke cucu saya itu kan masih apa bibi gitu ya. Kesini jadi sering. Kiai Bukhari jadi Kiai Bukhari jadi bibi. Bibinya panggilnya bibi ke cucu saya gini. Siapa? Ke siapa? Ke Bukhari. Bukan manggil bibi ke siapa? Kori nggak ada urusan di sini. Nggak, bibi siapa? Bibinya itu siapa? Bibinya si Kori katanya. Nyai Jeni. Bukan. Oh bukan. Kiai Bukhari, bibinya Kiai Bukhari siapa? Manggil bibi ke Nyai ke jujuk saya gitu. Ke sini. Namanya siapa, Dam? Nyai Jeni. Udah diam kan sampai nggak tahu. Tuh, iya, kasih tahu. Ini biar kok terus kamu nggak sebut nama ya, mana tahu Syekh Majen. Ini baina wa bai Syekh Majen. Ma'alik milik. Malik Mendak. Ya, kalau Kiai Bukhari ini ada ikatan keluarga sama kami dari pihak
ibu saya. Iya betul. Nah, mungkin juga soalnya Almarhum Kiai Bukhari. mungkin begitu. Soalnya apa? Kemarin itu kan si ya Allah Rabbi la ilaha illallah. Siapa yang malhum Kiai kemarin? Nah, panjenengan yang pernah berita, pernah bicara bahwa sudah 3 hari saya tidak hadir kan tahlilnya. Iya, ya. Saya sempat nyari sampean. Sebenarnya saya mau sowan ke sampean, cuman kenapa nggak ada, ya udah langsung pulang. 3 hari. 3 kali ya. Oh 3 kali. Ya. 3 kali. Panjenengan bicara tentang Kiai Rashad. Betul ya, betul. Ya. Saya terserah nggak apa-apa. Tahlil itu kan 7 hari, ya kan? Nah, Pertama saya hadir, kedua tidak hadir, ketiga hadir, keempat tidak hadir, kelima hadir, keenam tidak hadir, ketujuh hadir. oh mungkin itu ya. Ya. Kita selisipan itu. Cuman jelas saya kan sebenarnya mau sowan ke sampean, cuman tak lihat gak ada. Ya tore. Terus Kalau penjenengan begini Bang Adam, Ya. saya husnudzan ya. Ya. Kalau penjenengan benar-benar mencari kebenaran, silahkan ya tore silaturahmi dan kita kenal dan kita diskusi sebenar-benarnya ya. Allah ya. Dan penjenengan akan lihat bukti-buktinya semua. Siap ya. Kita sebenar-benarnya di dalam komar ini kemungkinan ada saudara yang kata-katanya keras, tapi bukan artinya benci. Maha Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang dalam isi hati orang, ya. Kita mencari kebenaran. Biar panjenengan tahu ya. Saya ngaku. Kenapa? Karena masalahnya kebenaran. Saudara rada ayahku di Mekah ada dari Al-Jufri, ada dari Jamaluddin. Ya, tapi Ba'alawi yang ada di Mekah sangat beda sekali sama yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah berapa generasi di situ dan mereka sudah sudah punya akal. Tidak ada saya Habib, saya Durriyah, tidak ada sekali. Wallahil azim, Maha Allah Subhanahu wa taala saksi, Durriyah yang asli di situ. Saya bukan maksud saya Ba'alawi, Durriyah yang asli di situ dan Syarif dan Sayyid hidup bersama orang awam, sama masyarakat. Wallahi sama seperti biasa berteman, bersaudara. Nah makanya kemarin saya nanya, kenapa Ba'alawi cuman di Indonesia kayak gitu? Nah ternyata setelah mohon maaf ya, mungkin bahasa kasar ini ya, ternyata setelah kami bongkar kitab-kitab mereka, doktrin mereka itu, ini benar-benar bahaya. Wallahil azim bahaya. Kenapa? Saya disebutkan satu karamah ya. Dan mereka sudah pernah ceramah masalah ini, Bang Adam. Ada Habib yang sudah masuk surga. Sudah masuk surga berapa kali. Dan buktinya kakinya warna kuning. Dan sudah bilang kepada anaknya ya, bahwa dia baru datang dari surga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu ma la ainun ra'at. Tidak ada mata yang pernah lihat. Wala udunin sami'at. Tidak ada telinga yang pernah dengar bagaimana surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah dapat ke hati dan jiwa dan kepikiran orang bagaimana surga itu. Jadi kalau kita percaya kepada karamah kayak gini, berarti apa? Berarti ini artinya Rasulullah SAW bohong. Dan siapa berani yang membohongkan Rasulullah SAW? Ini bahaya. Wallahi bahaya. Makanya gini ya, kalau kita kan seorang santri kan ditekankan ikuti ulama, bukan para habaib lah nonton ya. Oh. Ikut ulama. Kalau kita mengikuti ulama Bang Adam. Izin sebentar aja. Ya sebentar, silakan.
kamu sering mengikut guru-gurumu. Guru-gurumu itu kan Habib ya? Bukan, Betul. gak ada satupun guru saya yang Pak Habib. Nggak. Cuman beliau-beliau masih taslim akan sadah, Pak Layu. Akan sadah. Bukan ajaran-ajaran beliau. Bukan ajaran-ajaran mereka. Cuman lah wong yang nyuruh kamu naik komal itu Habib kok. Ya pantas lah. Kalau mereka masih percaya saja Pak Alawi. Gak ada. Lanjut saya Mas Jen. Adam, saya mau tanya. Kamu mirip banget sama Kori. Apakah kembaran kamu, Kori? Benar, ini bukan canda. Nanya aja. Nggak ada, Bang. Inilah orang biasa kayak. Ya, mohon maaf saudaraku. Kenapa kami angkapin husnudzon kepada Bang Adam? Karena kami sudah dapat informasi tentang Bang Adam itu siapa. Dan tidak ada kaitan sama kalau guru-guru beliau itu tidak ada habaib. Gak ada satupun guru saya. Saya tahu, kami tahu. Begini, makanya Bang Adam, ada beberapa karamah itu yang itu apa ya namanya, kalau sama seperti membongkar agama kita, Bang Adam. Sama seperti Habib itu yang namanya Abu Bakar, jika hadir malaikat yang catat amalan jelek libur. Itu bukan masalah nggak masuk akal. Itu mentah apa? Berfirman Allah SWT, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kalau kita percaya kepada karamah sama seperti itu, jadi kita percaya, artinya tidak percaya kepada berfirman Allah SWT. Ini bahaya. Wallahil azim bahaya. Cuman kalau bukan berarti itu batal nasab kan begitu ya? Nah, nasab ini Bang Adam, kami kan sudah disebutkan. Nasab ini ulama ahli sunnah wal ulama nasab. Terima kasih Kang Terima kasih banyak. Atau ya Allah. Jangan begini ya saudaraku. Saya bukan masuk untuk koin. Jangan nanti enggak apa-apa saya. Enggak apa ya, suruh ini juga ya. Khusus saya Majen, ya enggak apa-apa sudah terlanjur. Tapi kalau lain kali khusus saya Majen enggak apa-apa, mending kasih fatwa. Begini Bang Adam. Membatalkan nasab, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami sudah ada berkata apa? Yajibu ala kulli ahad an yakuna lahu ghiratun ala hadha an-nasab al-sharif wa yatimmu dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi ay ahad. Jadi kita harus punya perasaan cemburu untuk apa? Untuk nasab dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Jadi kalau siapapun mengaku diri saya keturunan siapa aja, presiden siapa, atau raja siapa, atau Fir'aun, silahkan, nggak apa-apa. Lah kecuali dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahil azim Bang Adam, tahun kemarin waktu saya bilang, padahal saya nggak suka bicara tentang nasab, cuman bilang aja, masalah nasab itu masalah sudah menjadi nasional di seluruh Indonesia. Kuncinya dengan Rabithah. Kalau mereka punya bukti, silahkan ditunjukkan saja, biar selesai masalah ini. Nah, itu yang saya harapkan memang begitu ya. Nah, mereka sudah marah sama saya karena masalah ini. Begini tentang masalah itu ajakan tawaran untuk bermusyawarah atau berdebat. Jadi saya kira kalau nggak ada dari pihak pemerintah itu percuma saja kayak nggak usah komentar itulah, kamu nggak punya kapasitas kok. Bang Adam, dari awal. Bang Adam, kita pakai akal. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita akal, ya kan? Ayo. Selama 1 tahun lebih kami ada di Komal-Komal ini. Kenapa mereka muter-muter? Pertama, katanya punya bukti. Ayo silahkan tunjukkan buktinya. Tidak ada. Akhirnya mereka memakai ulama. Silahkan tunjukkan. Oh, Kiai Hashim Asy'ari mengaku. Ayo tunjukkan mana kitabnya yang mengaku bahwa mereka ulama dzurriyyah. Syekhuna Khalil mengaku. Mana? Panjenengan sudah tahu Raden Kiai Haji Munir
ya kan? Ini cerita. Saya disebutkan, kemungkinan banyak yang tidak tahu. Raden Kiai Haji Munir, muridnya Syekhuna Khalil, ya. Dan apalagi ada silat qarabah, ya. Beliau pernah duduk depan santrinya Syekhuna Khalil. Ini cerita terkenal dalam keluarga. Dan ada satu Habib duduk sebelah Syekh Raden Kiai Haji Munir. Keluar Syekhuna Khalil, suruh buka tempat di tengah, biar duduk. Sudah duduk, suruh juga lagi tempat jauh dua-duanya. Akhirnya Syekhuna Khalil tiduran, kepalanya di paha, atas paha Raden Kiai Haji Munir, kakinya ke Habib. Apa kata Raden Kiai Haji Munir? Lihat saudara, apa lakukan Syekhuna Khalil? Ini bukti bahwa saya lebih mulia daripada Habib. Ini sudah terjadi. Kalau masalah nasab Bang Adam sudah jelas. Kenapa mereka tidak tunjukkan buktinya kalau mereka benar-benar dzurriyyah? Ya itu tadi ya, seandainya ini kalau dalam pembahasan itu ada dari pihak pemerintah yang menaungi, insya Allah clear sudah. Ya, kalau ini yang mengadain debat ini yang dari kubu sini, yang satunya dari itu nggak bakalan selesai kayak yang kemarin-kemarin kan udah berapa kali kan begitu ya? Adam. Ya. Kamu masih ada hubungan keluarga sama Wafi ya? Kok enggak ada? Oh enggak, kamu kan hidungmu kok sama gitu loh sama Wafi sama kan? Tanya kan masa salah sih? Oh iya. Kemarin paling iya. Lu kemarin gimana dia Pak ya? Lanjut saya. Izin dulu Said, semua ini ada teman mau ketemu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjenengan selamat dan sehat, panjang umur, dilindungi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberi kita semua jalan hidayah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Jadi ini tambahan informasi sedikit saya sebelum saya undur diri ya. Jadi silakan. Ini Adam ini dengan bangganya dia itu menjadwalkan kabib-kabib muda-muda itu untuk mengisi setiap ada kegiatan majelisnya ada kegiatan di kampungnya itu, dia bagian mendatangkan kabib bocil-bocil itu gitu loh. Makanya kenapa tadi saya katakan ini muhibin paling berbahaya. Ya sama dengan dia kan memfasilitasi gitu loh untuk mendoktrin warga kan gitu. Coba sekarang kita lihat apa yang disampaikan kabib bocil-bocil itu selain dongeng nenek moyangnya. Nggak ada kan? Apakah pernah mereka ceramah bahas tentang fikih atau kan nggak ada, hanya cerita nenek moyangnya. Itu yang saya kritisi gitu loh. Makanya saya katakan ini muhibin paling berbahaya. Itu kira-kira saya tambahin informasi dari saya. Ya, kita harus percaya kepada Allah SWT dan yusibana illa ma kataballahu lana. Kita akan berjuang hak lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Jadi kemungkinan siapa tahu. Kalau kami kan sudah bilang dari dulu, muhibbin itu masih kami dianggapin mereka kurban. Kurban benar, karena mereka kan percaya kepada muhibbin itu kan percaya kepada Ba'alawi bahwa mereka dzurriyyah. Ya yang aneh ini yang aneh. Pertanyaan saya ini, walaupun kita dianggapin ya Ba'alawi itu dzurriyyah,
memang cuma duriyah Rasulullah SAW, duriyah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hanya Ba'alawi saja. Makanya dari dulu saya bila mau bicara sama muhibbin, nanya, apakah Anda muhibbin ke duriyah atau ke Ba'alawi saja? Kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan Allah beri beliau jalan hidayah, ya Rabb. Mudah-mudahan dapat jalan hidayah. Kalau beliau benar-benar mencari kebenaran, silahkan monggo ke rumah saya, kita berduduk santai. Ya mudah-mudahan dapat jalan hidayah. Saya ditunjukkan bukti-bukti, percaya alhamdulillah, sadar alhamdulillah, tetap tidak sadar ya saya tetap doa mudah-mudahan beliau dan yang lain-lain dapat jalan hidayah. Ya. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin.